warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat maghrib dan juga jemaah kifayah al-hijrah. Syukur kita kepada Allah, masih Allah berikan kepada kita nikmat yang besar dan banyak. Di antara nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga sampai saat ini Allah masih kumpulkan kita dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, Allah kekalkan nikmat ini sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Oke, malam ini setelah kita baca yasin, tahlil dan doa, kita sempurnakan faidah kita malam ini dengan membaca mutiara-mutiara hikmah dari Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Qasanillah mu'alif hadzal kitab Syekh Ahmad bin Athaillah. Allahumma arfa'na bi al-fadl. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kelima. Ijtihaduka, kesungguhanmu, fima dumina laka, dalam hal-hal yang sudah ditanggung untuk kamu. Jadi sungguh-sungguh terhadap perkara yang sebenarnya sudah ditanggung. Wa taqsiruka, dan kesembronoan kamu, fima tuliba minka, dalam hal yang menjadi kewajiban kamu. Jadi kita sungguh-sungguhnya perhatian kuatnya kepada yang sudah dijamin, sudah dijanjikan kepada kita, tetapi kewajibannya kita sembrono. Dalilun, merupakan petunjuk, alantimasil basirati minka, atas tertutup atau terhapusnya basirah dari dirimu. Ini teguran untuk kita. Kalau ketika kita ijtihad, maksudnya sungguh-sungguh kerja keras dalam hal yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah untuk kita, sedangkan kemudian kita kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, kita sembrono, maka ini menunjukkan basirah kita tertutup. Yakni maksudnya an-ijtihadaka, bahwa kesungguhan engkau ayyuhal murid, wahai murid, orang yang sedang menuju dekat kepada Allah, fi talabi ma dumina, dalam mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ditanggung oleh Allah. Kan banyak hal yang sudah ditanggung, ini masalah rezeki lah, masalah rezeki lah, yang gampang ya gitu. Ay takaffalallahu laka bihi, maksudnya yaitu Allah sudah bertanggung jawab untuk engkau, minar rizki, berupa rizki. Binahwi qaulihi ta'ala, Allah menanggung dengan pernyataan dari Allah sendiri, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, tidaklah satu yang melata, satu pun yang berjalan, fil ardi, di muka bumi ini, illa 'ala Allahi, kecuali kewajiban atas Allah, rizquha, rizkinya sudah menjadi tanggungan Allah, itu rizkinya. Siapapun atau apapun yang berjalan di muka bumi ini, manusia, hewan, apapun itu, semua ditanggung rizkinya oleh Allah. Adapun porsi itu semua sudah Allah juga yang menentukan. Jadi tidak bisa semua sama, tidak bisa. Semua sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Wa taqsiruka, dan kesembronoan kamu, ay tafrituka, maksudnya kesembronoan, maksudnya tidak memperhatikan, fima tuliba minka, dalam hal-hal yang menjadi kewajiban kamu, minal ibadati, berupa ibadah, binahwi qaulihi ta'ala, yaitu Allah menyatakan bahwa tanggung jawab manusia adalah untuk ibadah, menghamba kepada Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, hai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Maka yang demikian ini dalilun wa burhanun, adalah menjadi bukti dan tanda alam timasin, maksudnya atas terhapus atau tertutupnya, ai amal basirati, yaitu butanya mata hati. Basirah itu mata hati.
minka dari dirimu. Wahia apa sih basirah itu? Basirah itu ainun, mata, fil qalbi di dalam hati, tudraku bihal umurul ma'nawiyatu, yang mana dengan pandangan mata batin itu bisa diketahui al-umur al-ma'nawiyah, sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat secara nyata. Kama annal aina, sebagaimana mata al-basir yang melihat, mata di kepala ini, tudraku bihal umurul hissiyatu, bisa diketahui dengan mata kepala ini perkara-perkara yang hissi, perkara-perkara yang bisa dirasakan dengan panca indera. Jadi hati itu punya mata sebenarnya. Sebenarnya hati itu dia bisa merasakan ketika dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diberikan hidayah, itu sebenarnya hati merasakan. Itu namanya basirah. Namanya basirah, mata batin, mata hati. Dan itu nggak bisa dilihat oleh mata kepala. Maka tadi itu wa fuhima minal musannif, bisa difahami dari musannif, dari penulis kitab ini, anna dalilan timasil basirah, bahwa tanda tertutupnya mata batin atau basirah itu huwa ijtima'ul amrayn, yaitu berkumpulnya dua hal ini. A'ni al-ijtihada fi talabir rizki, yaitu maksudnya sungguh-sungguh dalam mencari rizki, kerja keras, ma'at taksir fil amal, yang kedua sembrono dalam amal. Amal yang nggak diperhatikan. Nyari rizki pontang-panting, tetapi bagian amal nggak diperhatikan. Wa akhbaru anil amrayni biqaulihi, dan musannif menceritakan dua hal ini dengan kata-kata dalil, li'anna fa'ilan, karena kata-kata fa'il yang mengikuti wazan fa'il, yastawi fihil mufrad wa ghairuhu, sama baik bentuk mufrad dan tasniah dan jamaknya sama. Ini masalah gramatika saja. Wa amma idza ijtahada fi talabir rizqi, tetapi kalau sungguh-sungguh dalam mencari rezeki al-halal yang halal, ya, min ghairi taksirin, tetapi tanpa sembrono fil ibadati dalam ibadah, fa innahu, maka orang itu yadkhulu fi hadis, masuk dalam kategori hadis, man bata kalan min talabi halal, min talabil halal bata maghfurun lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tanda orang tuh basirohnya, mata batinnya itu tertutup, itu dia wes pokoknya nyari hal keduniaan saja, bos cari rezeki mati-matian, banting tulang peras keringat, nah, kepala jadi kaki di kepala. Tapi urusan ibadah, kewajibannya kepada zat yang sudah mengatur rezeki, yang menjamin rezeki, itu dia tidak peduli. Nah, ini berarti mata batinnya itu tertutup. Jadi dua hal. Yang pertama, kesungguh-sungguhan dalam hal mencari rezeki atau kerja, kemudian sembrono dalam hal ibadah yang menjadi kewajibannya. Nah, tapi kalau misalkan dia kerja cari rezeki yang halal, tapi kemudian dalam ibadah dia nggak sembrono, maka ini masuk dalam kategori hadis man bata, barang siapa yang malam, yang bermalam, maksudnya pulang dalam kondisi malam, kalan dalam kondisi letih, min talabil halal, karena mencari rezeki yang halal, bata maghfurun lahu, maka dia bermalam, dia nginep, tidur dalam kondisi diampuni oleh Allah. Nah, kata Nabi begitu. Ini tidak bertentangan. Orang cari rezeki yang halal sampai capek, itu nggak bertentangan. Bertentangan itu kalau ketika dia mencari rezeki, kerja mati-matian, tapi kemudian ibadahnya tidak digubris. Tetapi kalau misalkan dia sudah cari rezeki halal, capek-capean, cari kayu bakar di hutan, atau dia jadi kuli, atau apalah segala macam yang menguras tenaganya. Kemudian malam-malam dia capek pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, badannya capek, hasil dari mencari rezeki yang halal, kata Nabi, bata maghfurun lahum, maka malam itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau ketika dia tidak mengabaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dia yang tadi itu sembrono di dalam mengamalkan atau beribadah kepada Allah, maka ini menjadi bukti, menjadi tanda bahwa
naudzubillah, basirahnya itu tertutup. Sehingga dia nggak ngerti itu bagaimana rasanya dekat kepada Allah, rasanya nyaman ibadah, rasanya nikmat dalam kebaikan-kebaikan itu dia nggak ngerasa sama sekali. Rasa dia hambar saja. Pokoknya yang menurut dia nikmat itu ya pokoknya yang bisa dirasakan secara panca indera. Selain itu kenikmatan-kenikmatan hati itu dia nggak ngerasakan. Maka ini apa namanya, untuk nasihat kepada kita semuanya, tentu Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari ini orang yang sudah wusul, maksudnya sudah ma'rifat kepada Allah SWT, semuanya wali lah. Nah kemudian ini beliau memberi nasihat kepada murid-muridnya juga nggak kalah walinya, ya wali juga. Nah kita ini jauh sekali ya, jauh sekali. Cuman ya kita biar tahu saja bagaimana cara pandangnya wali di dalam menyikapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa namanya, sekali lagi kita penting memperhatikan kewajiban kita kepada Allah. Adapun nanti setelah kita mengerjakan kewajiban, hasilnya apa? Itu serahkan kepada Allah. Karena urusan gaji, ya bahasanya gitulah. Urusan janji, urusan yang memberikan janji itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai bawahan, sebagai hamba, kewajiban kita hanya mengerjakan kewajiban, mengerjakan tugasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu fa'alul lima yurid. Beliau Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apapun yang Allah kehendaki. Allah berkehendak ada orang kerja keras banting tulang tapi rezekinya emang sedikit, ya sudah sedikit. Sebaliknya ada orang yang kerjanya biasa-biasa aja tapi rezekinya banyak. Entah karena dapat warisan lah, atau entah karena apa segala macam. Ya sudah pokoknya rezekinya banyak. Itu Allah fa'al lima yurid. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur Allah, itu nggak bisa. Tidak bisa ngatur-ngatur Allah. Lah Allah Subhanahu wa taala disembah tuh karena nggak bisa diatur. Kalau Allah tuh bisa diatur ya bukan Tuhan namanya. Harusnya Allah tuh gini, harusnya tuh begitu loh. Kok harusnya itu bagaimana? Justru karena Allah tuh nggak bisa diatur, maka kita sembah. Jadi ketika Allah tuh bisa kita atur, maka ya namanya bukan Tuhan. Kita yang jadi Tuhan namanya itu. Yang ngatur itulah yang menjadi Tuhan. Jadi Masya Allah, ini satu nasihat hikmah dari Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan hikmah ini menjadi nasihat untuk kita, jadi tambahan kebaikan untuk kita. Terus kita bukan berarti setelah dengar nasihat ini, wah sudah pokoknya ibadah tok. Jangan, keliru. Dua-duanya mesti kita jalankan. Kita ingat hadis terakhir, kata Nabi, man bata kalan min talabil halali bata maghfurun lahu. Siapa yang pulang malam-malam nginap atau bermalam dalam kondisi letih badannya dikarenakan mencari rezeki yang halal, maka malam itu dia diampuni oleh Allah. Tetapi subuh tetap bangun, tetap sholat, ya kemudian kewajiban-kewajiban yang lain tetap kita tunaikan. Ini walaupun apa namanya, tidak dengan memperbanyak ibadah sunnah sangat banyak sekali, tidak perlu. Yang penting kewajiban-kewajiban yang memang wajib dikerjakan itu dikerjakan. Sunnah itu ya sudah bonus. Mau ngambil silahkan, tidak diambil ya itu rugi sendiri kan, bahasanya begitu. Nah, sunnah itu ya bonus. Namanya kita di kantor dikasih bonus, namanya bonus ya monggo diambil boleh, nggak diambil ya rugi kan begitu. Begitu juga dengan sunnah, amalan sunnah. Sholat yang wajib 5 itu saja. Tidak ada yang sholat yang ke-6 yang wajib, tidak ada. Kemudian kalau kita mau ibadah sunnah, rawatib, duha, witir, tahajud, itu bonus. Diambil silahkan, Allah akan berikan bonusnya. Nggak diambil, maka ya menjadi kerugian untuk hamba itu sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada baiknya kita ambil, ada buruknya itu dari setan dan dari nafsu sendiri. Wala'iyadzubillah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.